Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gibran Kalmando, mahasiswa FIK UPN Veteran Jakarta. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menjelaskan mengenai penyuluhan anti korupsi dan landasan utama dari penyuluhan anti korupsi ini, yaitu UU 30 1999 Jungto UU 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mungkin banyak yang belum mengetahui apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, berasal dari kata kerja corrumpir yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Sedangkan menurut Jeremy Poppy, korupsi ini melibatkan dua aktor, yakni pemerintah dan sektor swasta, dan masyarakat sipil yang menjadi korban. Dan mengapa mereka melakukan tindak pidana korupsi? Jadi saya akan mengambil salah satu teori yaitu fraud triangle yang terdiri dari pressure, opportunity, rationalization. Yang pertama pressure. Contohnya misal ada kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi hingga merasa tertekan dan melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah opportunity, yang dimana ada kesempatan yang timbul karena lemahnya sistem. Contoh seperti ada seorang anak yang ingin membeli buku yang memiliki harga asli 50.000, sedangkan ia meminta harga sebesar 100.000. Dan yang terakhir adalah rationalization, di mana seorang akan melakukan tindakan yang salah, lalu dianggap benar. Korupsi dianggap sebagai tindakan yang benar, contohnya seperti menagih uang kas yang seharusnya 5.000, lalu ditambahkan menjadi 6.000. Dan dianggap toh cuma beda 1.000 yang hanya jumlahnya sedikit. Selanjutnya bentuk TPK atau tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini sendiri sebenarnya ada banyak contohnya. Tetapi saya hanya mengambil 3 TPK yang menurut saya sering terjadi di kalangan masyarakat atau pemerintah, yaitu suap, gratifikasi, dan pemerasan. Agar lebih mudah, saya akan memberi contoh pegawai negeri sebagai penerima dan masyarakat atau pengusaha merupakan penerima atau pemberi ketika penerima aktif dan pegawai negeri aktif atau disebut transaksional. Nah, ini dapat dikatakan sebagai penyuapan. Sedangkan pemberian itu si pemberi merasa dalam keadaan terpaksa. Jadi yang aktif adalah penerimanya. Jadi ini disebut sebagai pemerasan. Lalu yang terakhir ada gratifikasi di mana masyarakat atau pengusaha ini pasif. Sedangkan pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pemberi itu menjadi aktif. Jadi seperti itu bedanya. Lalu mengapa sih kita harus membahas korupsi ini? Tentunya ini berdampak sangat besar, mulai dari segi ekonomi, budaya, dan lainnya. Contohnya pada bidang ekonomi yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat investasi, menambah beban transaksi sarana dan prasarana berkualitas rendah, dan meningkatkan kemiskinan. Sedangkan pada sektor budaya memiliki pengaruh buruk terhadap perilaku masyarakat dan tidak disiplin serta tak taat peraturan. Sedangkan dampak lainnya yaitu menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat yang dimana ini akan menimbulkan rakyat tidak percaya pada pemerintah. Selanjutnya kita berfokus pada bagaimana cara kita melakukan upaya pencegahan korupsi. Jadi ada 3 hal yaitu pencegahan terlebih dahulu, contohnya seperti pendidikan mengenai anti korupsi, dan selanjutnya ada penindakan, dan terakhir pesan serta masyarakat, karena tentunya untuk menghapus korupsi di Indonesia ini tidak hanya pemerintah yang berperan aktif, tetapi masyarakat juga harus berperan aktif. Tujuan dari penyuluhan anti korupsi ini ialah menghapus segala bentuk tindak pidana korupsi agar tercipta good good governance atau pemerintahan yang sehat, dan sasarannya untuk menghapus tindak pidana korupsi. Dan kita bisa menerapkan nilai anti korupsi yaitu Jupe Mandi Tengker Sebedil atau kepanjangannya jujur, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, memulainya gimana? Ya, dapat dimulai dengan 3M, mulai dari diri sendiri, yaitu niat dari kita sendiri, kemudian ada hal kecil, dan memulai saat ini juga jangan menunda-nunda. Sekian materi penyuluhan anti korupsi ini, saya Gibran Kalmando, mahasiswa FIK UPN Veteran Jakarta, izin pamit, terima kasih.